Datang lagi mas. Kok bajunya sama? Stripping mas. Maklum bukan artis, gak punya wardrobe. Duh, ini laptop belum keluar kok, udah pada ngerekam ini. Settingan ini mesti. Ya udahlah, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di kuliah Multimedia Design. Hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari apa saja tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk membuat multimedia dari awal sampai akhir. Sebelum membahas tahapan-tahapan tersebut, ada baiknya kita mencoba untuk menilik lebih dulu kepada tahapan-tahapan yang sejenis, yaitu tahapan-tahapan untuk membuat software. Dalam membuat software, kita mengenal istilah SDLC atau disebut juga Software Development Lifecycle yang berisi mengenai urutan atau sistematika bagaimana membuat sebuah software dari awal sampai akhir. SDLC sendiri terdiri dari beberapa tahapan yang saya yakin kalian semua sudah memahaminya. Misalnya ada planning, ada analysis, ada design, ada implementation, ada deployment, dan terakhir ada maintenance. Dalam pembuatan multimedia, ada juga tahapan-tahapan yang dilalui mirip seperti tahapan-tahapan pada SDLC. Tujuannya apa? Untuk memastikan pengerjaan multimedia tersebut terstruktur. Secara umum, untuk membuat multimedia, ada 3 tahapan yang dilalui, yaitu pre-production, production, dan post-production. Saya akan mulai terlebih dahulu membahas tahapan yang pertama, yaitu pre-production. Secara umum, tahapan pre-production adalah tahapan perencanaan, di mana kita merencanakan multimedia yang ingin kita buat. Biasanya ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab pada tahapan ini, yaitu what, apa sih multimedia yang ingin kita buat, dan why, kenapa kita harus atau ingin membuat multimedia tersebut. Tahapan pre-production sendiri masih bisa dibagi menjadi tahapan-tahapan yang lebih kecil, yaitu brainstorming, concepting, dan designing atau technical designing. Tahapan brainstorming biasanya adalah tahapan di mana kita mencoba untuk mencari ide dari proyek kita. Dalam tahapan ini, ada baiknya jika kita bisa menjawab beberapa pertanyaan seperti, apa sih tujuan akhir proyek kita? Siapa sih audiens dari proyek kita? Dan kira-kira informasi apa sih yang ingin kita sampaikan kepada mereka? Setelah menjawab ketiga pertanyaan tersebut, barulah kita bisa melontarkan ide-ide multimedia apa yang nantinya cocok dengan ketiga jawaban tadi. Pada tahapan brainstorming ini, kalian tidak perlu memikirkan bagaimana sih teknisnya atau detailnya dari multimedia itu nanti. Tahapan ini adalah tahapan di mana kalian bebas untuk melontarkan ide sebanyak-banyaknya. Ingat, kuantitas ide lebih baik daripada kualitas ide. Selain memperhatikan apa mas? Kalau idenya gila bagaimana? Gak masalah mas. Ya, gak masalah. Orang-orang kreatif itu harus berani mengeluarkan ide-ide yang gila. Yang penting, ide-ide tersebut dapat menjawab ketiga pertanyaan yang sudah kita bahas tadi. Setelah ide yang terlontar dirasakan sudah cukup banyak, maka kita bisa masuk ke tahapan yang berikutnya, yaitu concepting. Pada tahapan concepting, kita mulai memikirkan mana ide yang akan kita konsep lebih jauh. Dari ide-ide yang sudah kita dapatkan, bagaimana sih caranya kemudian menentukan ide yang cocok untuk proyek kita? Tentunya, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk memilih ide tersebut. Tentunya kita bisa kembali ke 3 pertanyaan utama di brainstorming. Mana ide yang paling cocok dengan tujuan akhir kita? Mana ide yang paling cocok dengan target audiens kita, dan mana ide yang paling cocok dengan informasi yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya, kalian bisa mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan batasan atau constraint. Misalnya, mampukah kalian menyelesaikan ide tersebut dalam waktu yang ditentukan? Mampukah kalian
menyelesaikan ide tersebut dengan budget yang ada? Mampukah kalian menyelesaikan ide tersebut dengan jumlah orang yang ada? Atau mampukah kalian menyelesaikan ide tersebut dengan skill yang kalian miliki sekarang? Batasan-batasan tadi sifatnya masih sangat internal, artinya ditentukan oleh kelompok sendiri. Namun, dalam beberapa kasus, ada batasan-batasan yang sifatnya eksternal atau ditentukan oleh orang di luar kelompok. Misalnya, apakah ide tersebut akan disenangi oleh klien? Apakah ide tersebut akan diterima oleh masyarakat? Apakah ide tersebut sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat? Apakah ide tersebut sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku? Dan lain-lain. Terkadang, ada baiknya memilih ide yang sesuai dengan spirit atau semangat kelompok. Misalnya, apakah kalian bakal enjoy mengerjakan ide tersebut? Atau apakah kalian bakal semangat mengerjakan ide tersebut? Apapun pertanyaan yang kalian gunakan dan apapun jawaban yang kalian tentukan, pada akhirnya kalian akan menentukan 1, 2, atau 3 ide yang akan kalian teruskan untuk dikonsepkan lebih lanjut. Bentuk konsep tersebut bermacam-macam. Misalnya, apa sih detail experience yang ingin saya sampaikan kepada audiens? Apa sih detail konten yang ingin saya sampaikan kepada audiens? Kira-kira bagaimana sih bentuk delivery yang paling cocok agar konten saya dengan mudah diterima oleh audiens? Sebagai contoh, jika kalian ingin menginformasikan suatu acara kepada audiens, kalian bisa kemudian menentukan apa saja sih isi informasi acara yang perlu saya sampaikan kepada audiens? Mungkin tanggal, mungkin tempat, mungkin siapa saja pengisi acara. Kemudian, informasi tersebut ingin kita sampaikan dalam bentuk seperti apa? Misalnya kita memilih poster. Tentunya kita mengkonsepkan posternya ingin berbentuk seperti apa? Warna apa yang ingin kita gunakan? Tema apa yang ingin kita gunakan? Atau kalau kita ingin menyampaikannya menggunakan video iklan, tentu kita mulai memikirkan, apa sih narasi dari iklan tersebut? Siapa kira-kira aktor yang cocok untuk iklan tersebut? Storyboardingnya bagaimana? Sinematografinya bagaimana? Skripnya bagaimana? Dalam tahapan konsepting, saya sarankan Anda untuk tidak membuat konsep yang terlalu jauh atau terlalu detail. Mengapa? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena ada kalanya kalian membuat konsep tidak hanya untuk satu ide, bisa 2 bahkan 3 ide sekaligus. Jika kalian membuat konsep yang terlalu jauh untuk 3 ide sekaligus, kalian akan membuang banyak waktu. Saya sarankan, jika konsep dari ketiga ide tersebut sudah didapatkan, kalian segera menentukan mana satu ide yang benar-benar ingin kalian tindak lanjuti. Alasan yang kedua, karena konsep yang dibuat belum tentu disetujui oleh seluruh pihak. Oleh karena itu, ketika konsep yang sederhana sudah didapatkan, ada baiknya kemudian didiskusikan. Hasil dari diskusi kemudian bisa kita gunakan untuk membuat konsep yang lebih detail. Tahapan pembuatan konsep yang lebih detail inilah yang kemudian dikenal dengan nama designing atau technical design. Di tahapan ini, kalian mulai bisa membuat sketsa, storyboarding, skrip, sinematografi, bahkan prototipe. Setelah desain disempurnakan dan disepakati oleh seluruh kelompok, maka proyek bisa mulai masuk ke tahapan berikutnya, yaitu production. Tahapan production adalah tahapan di mana kita mulai benar-benar membuat multimedia. Tahapan ini dapat dibagi juga menjadi beberapa proses. Ada tahapan yang namanya material collecting, yaitu tahapan di mana kita mengumpulkan material-material apa saja yang dibutuhkan untuk membuat multimedia kita. Misalnya untuk gambar, kita bisa mencoba mencari tekstur apa yang ingin kita masukkan ke dalam gambar kita. Atau mungkin ada foto-foto yang ingin kita edit, sehingga di tahapan ini kita bisa mulai membuat foto-foto itu terlebih dahulu. Atau untuk pembuatan video, kita bisa mulai mencari lokasi untuk syuting, aktor-aktor yang akan bermain, wardrobe yang akan dipakai, bahkan mungkin kamera yang akan digunakan untuk syuting. Kemudian ada tahapan assembly, di mana kita menggabungkan material-material yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Misalnya untuk gambar, disinilah proses di mana kita memasukkan tekstur yang sudah kita pilih sebelumnya, atau karakter-karakter yang ingin kita tracing.
Untuk video, disinilah momen kita melakukan syuting di tempat yang sudah kita tentukan, dengan aktor yang kita tentukan, dan juga wardrobe yang kita tentukan. Setelah pre-production dan production, tahapan terakhir pembuatan multimedia adalah post-production. Pada tahapan ini, multimedia-multimedia yang sudah kita produksi, kemudian kita gabungkan, dan kita lakukan final editing sebelum menjadi produk akhir. Misalnya dalam pembuatan film, biasanya sutradara tidak membuat film menggunakan satu take, atau mengambil gambar hanya sekali untuk keseluruhan film. Melainkan, sutradara membuat banyak adegan atau scene yang nantinya akan digabung menjadi satu film. Contoh lainnya, terkadang adegan-adegan yang sudah disatukan sekalipun tetap tidak lengkap, sehingga sutradara menambahkan efek seperti dubbing, sound effect, atau animasi-animasi. Atau misalnya dalam dunia musik, terkadang setelah melakukan rekaman, sound engineer perlu untuk menghilangkan noise, atau dalam kasus lain perlu untuk melakukan auto-tune kepada suara penyanyinya. Kadang-kadang suara penyanyi yang bagus itu juga tergantung siapa sound engineer-nya. Bahkan dalam beberapa kasus, orang bicara pun bisa dibikin nyanyi kok. Itu tadi semuanya adalah contoh-contoh post-production. Setelah kalian mengetahui apa saja tahapan-tahapan pembuatan multimedia, ada baiknya saya mencoba untuk memberikan tips agar proyek kalian lancar. Yang pertama adalah pentingnya menjaga komunikasi dalam satu kelompok. Walaupun sepertinya lebih berat, tapi percayalah, proyek multimedia akan lebih mudah jika dikerjakan sendiri. Mengapa? Karena semakin banyak yang mengerjakan, semakin banyak pula perbedaan pendapat yang mungkin muncul, atau perbedaan pemahaman yang mungkin muncul. Ambil contoh dalam pembuatan sebuah video. Biasanya, orang yang memiliki ide yang paling kuat adalah sutradara. Tetapi, supaya adegan yang ada di dalam bayangan sutradara tersebut dapat direalisasikan, sutradara perlu untuk berdiskusi dengan aktor, kameramen, bahkan makeup artist. Jika aktor tidak memahami keinginan sutradara, bisa saja aktingnya tidak sesuai harapan sutradara. Begitupun dengan kameramen. Jika dia tidak memahami keinginan sutradara, bisa saja dia mengambil gambar atau sudut gambar yang salah. Bahkan dalam post-production sekalipun, bisa saja video editor salah memotong atau salah memasukkan adegan sesuai harapan sutradara. Bahkan bisa saja memasukkan musik yang salah untuk adegan yang salah. Saya yakin, jika film bisa dibuat oleh satu orang, maka sutradara tidak perlu repot-repot menjelaskan idenya kepada orang lain. Namun, karena film merupakan pekerjaan orang banyak, maka seluruh kru film perlu untuk menjalin komunikasi dengan baik. Contoh lainnya misalnya dalam pembuatan software atau aplikasi terintegrasi multimedia, seperti yang akan kalian lakukan dalam proyek. Dari banyak artikel yang saya baca, pengerjaan aplikasi multimedia bukanlah pekerjaan yang mudah, karena sangat menuntut komunikasi yang baik di antara kelompoknya. Misalnya, sebuah web memutuskan untuk menggunakan banner di halaman depannya. Graphic designer memutuskan untuk membuat banner dengan ukuran 2x5. Tetapi, web designer memberikan space sebesar 1x4. Miskomunikasi antara graphic designer dan web designer ini tentunya akan mempersulit pekerjaan keduanya. Karena gambar yang sudah dibuat tidak mungkin dimasukkan di tempat yang rasionya tidak sama. Masih lebih baik jika graphic designer membuat gambar bannernya seukuran 6x8. Sedangkan web designer menyediakan space-nya sebesar 3x4. Dalam kasus ini, gambar yang dihasilkan oleh graphic designer bisa diperkecil setengahnya tanpa merusak rasionya. Contoh lain lagi, misalnya graphic designer membuat banner dengan ukuran 3x4, tetapi web designer memberikan space sebesar 9x12. Walaupun gambar dari graphic designer bisa diperbesar 3 kali, namun proses ini memungkinkan gambar yang dihasilkan menjadi blurry atau pecah. Itu tadi hanyalah beberapa contoh miskomunikasi yang mungkin terjadi dalam pengerjaan aplikasi multimedia. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjalin komunikasi di antara anggota kelompok. Untuk mengatasi masalah tadi, penting kemudian untuk melakukan komunikasi dan membuat kesepakatan atau standar di tahapan concepting atau di tahapan designing.
Kesepakatan atau standar inilah yang kemudian akan terus dimonitor dan terus dikomunikasikan antara seluruh anggota kelompok. Tips yang kedua dari saya adalah pentingnya bekerja secara paralel. Dengan bekerja secara paralel, maka pekerjaan multimedia yang kita lakukan bisa lebih cepat selesai. Saya sering melihat dalam kuliah, banyak sekali kelompok yang memilih bekerja secara serial, di mana satu anggota baru bekerja ketika pekerjaan anggota lain selesai. Selain lama, bekerja secara serial juga membuat anggota menjadi menganggur, yang artinya kekuatan kerja tim menjadi tidak optimal. Namun, bekerja secara paralel juga ada risikonya, yang risikonya ini berkaitan dengan komunikasi. Sekarang coba kalian bayangkan, dalam proses pembuatan game Super Mario Bros., bagaimana caranya seorang artis yang bertugas membuat karakter Super Mario Bros. Dapat bekerja secara paralel dengan seorang programmer yang nantinya membuat karakter tersebut bergerak dan melompat. Cara yang paling mudah, tentunya si programmer menunggu sampai si artis selesai menggambar karakternya. Tapi tadi saya sudah bilang, ini adalah pekerjaan serial yang akan membuang-buang waktu dan membuat si programmer menganggur. Tapi tentunya, programmer butuh tahu seperti apa sih bentuk dan ukuran karakter yang digambar oleh si artis. Sebab, bentuk dan ukuran tubuh karakter ini nantinya akan menjadi perhitungan programmer ketika karakter misalnya bersentuhan dengan lawan atau menabrak tembok. Agar dapat bekerja secara paralel, perlu ada komunikasi yang baik antara artis dengan programmer. Misalnya, artis memutuskan bahwa dia akan menggambar karakter dengan ukuran 2x5. Informasi inilah yang akan digunakan oleh programmer untuk membuat dummy karakter dengan ukuran yang persis sama, yaitu 2x5. Dan ukuran inilah yang akan dipakai untuk menghitung bagaimana ketika karakter bersentuhan dengan lawan atau menabrak tembok. Dengan cara ini, baik artis maupun programmer dapat bekerja secara paralel tanpa perlu mengganggu atau menunggu pekerjaan yang lain. Tips yang ketiga, sekaligus tips yang terakhir adalah pentingnya melakukan proses desain yang baik. Proses desain yang baik tidak hanya menjawab pertanyaan what, kalian mau bikin apa, tapi juga menjawab pertanyaan why, kenapa kalian mau bikin itu, kenapa harus dibikin seperti itu. Dengan proses desain yang matang, maka kelompok dapat lebih mudah dalam melakukan proses implementasi dan proses production. Dengan desain yang matang pula, maka proses komunikasi dan proses pekerjaan paralel juga dapat dilakukan dengan lebih mudah. Kurang lebih, itulah tahapan-tahapan pembuatan multimedia, mulai dari pre-production, production, dan post-production. Dan kurang lebih, itulah tips-tips yang bisa saya berikan kepada kalian agar proyek kalian sukses. Demikian dari saya, terima kasih, ketemu lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibangunin mas, udah selesai. Ya, kita pulang. Dah. Aduh.